Oke, untuk Ya. pertanyaan kedua, tadi Bapak bertanya bahwa kalau semua orang bisa mendengar suara Tuhan, siapa yang kita percaya? Lah, siapa yang teruji? Bagaimana kita lihat teruji? Lewat apakah yang dikatakan melanggar firman Tuhan? Kita uji dengan, sorry, saya ada satu dokumen, saya teringat, tiba-tiba diingatkan Roh Kudus, enggak. Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simpel, puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus. Kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun, kalau kita nggak bela kita diam. Sadar atau tidak, gereja sekarang di dalam serangan. Gereja sekarang diserang bukan oleh teroris, bukan oleh bom, tapi sekarang gereja diserang oleh orang-orang yang dipakai setan. Orang-orang yang dipakai setan adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak lakukan apapun dengan kehidupannya, tapi kerjaannya nyebarkan rumor, nyebarkan isu, ngomongin orang. Itu yang saya sebut orang-orang dipakai setan. Dan sekarang banyak orang-orang dipakai setan untuk memecah belah gereja. Kalau iblis gak bisa hancurkan Injil, iblis hancurkan pemberita-pemberita Injil. Dan yang dipakai adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Saya kenal sahabat saya, Pastor Michael Gunawan, membangun pelayanan dari nol. Dia sampai membangun pelayanan, menjual rumah, menjual barang. Dan akhirnya sekarang ia bisa membangun gereja yang begitu luar biasa. Pendeta-pendeta yang saya kenal, banyak mereka mulai dengan tidak ada apa-apa. Tetapi sekarang dunia menyerang mereka. Orang-orang di sosial media menyerang mereka. Dan untuk sahabat-sahabat saya selalu bilang sama mereka, kalau ada yang nyerang, bilang langkahin mayat saya dulu. Karena saya bela mereka bukan karena teman saya bela mereka karena hamba Tuhan. Mereka punya gereja, dan gereja itu milik Kristus Yesus. Makanya saya bilang dari beberapa saat lalu, terkutuklah orang yang terlibat dalam upaya memecah belah gereja. Banyak orang gak sadar ketika mereka sebarkan isu, komen-komen, mereka lagi memecah belah gereja. Mereka komen-komen gak jelas, mereka belum buat apa-apa dengan kehidupannya. Padahal tahukah mereka, pendeta-pendeta yang mereka komentarin itu sudah menginjil di pelosok-pelosok, sudah bangun pelayanan dengan tangisan, dengan keringat, dengan darah. Jangan sampai ya, saudara juga ikut komen-komen menyebarkan kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun. Kalau kita nggak bela, kita diam. Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simpel, puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus pas masih kurus. Saya bodo amat orang mau ngomong apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pastor Geren Lumondong, anak dari pendeta Gilbert Lumondong, pasang badan untuk Pastor Michael Gunawan. Dia mengatakan, langkai dulu mayat dia kalau mau menyerang Pastor Michael Gunawan. Luar biasa ya, setia kawan teman-teman. Siap pasang badan. Bahkan mengatakan, langkahi dulu mayatnya. Artinya apa? Matikan dulu dia gitu kan. Baru boleh lawan Michael Gunawan. Dia jadi tamengnya, pasang badan. Jadi tanker di depan. Bahkan dia mengatakan, orang-orang yang menghujat, menyerang, mengatakan Michael Gunawan sebagai pengajar bidat, sesat, itu adalah orang-orang yang, ya, kalian dengar sendirilah apa yang dia sampaikan teman-teman. Dikatakan sebagai orang yang bodoh teman-teman. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Yang menyerang Michael Gunawan itu tidak berpendidikan. Itulah mereka nggak tahu esensi, maksud dari Michael Gunawan. Dan tentu saja ini membuat pendeta MYM yang termasuk ada di barisan orang-orang yang mengatakan Michael Gunawan sebagai pendeta sesat, bidat. Ini merasa terhina ya teman-teman. Apalagi kita tahu pendeta MYM adalah pendeta yang sangat membanggakan gelar akademisnya. Selalu menyombongkan bahwa dia tamatan luar negeri. Dia calon doktor yang tidak tamat-tamat sampai sekarang. Dan kita tahu dia itu sangat tinggi egonya, sehingga tentu saja nggak terima dikatakan tidak berpendidikan oleh anak kemarin sore, oleh anak yang juga penuh dengan skandal, penuh dengan sensasi. Bapaknya bikin sensasi dengan membandingkan cara ibadah umat muslim, sholat, dengan cara ibadah mereka, begitu juga dengan zakat, dan gerennya juga sama. Gerennya juga sama,
membuat polemik besar dengan mengatakan dia diilhami oleh Roh Kudus. Dia disuruh oleh Roh Kudus untuk mengatakan kepada jemaat, transfer sebelum jam 2 siang besok. Luar biasa ya. Roh Kudus nyuruh orang transfer sebelum jam 2 siang. Terus kalau nggak transfer sebelum jam 2 siang, apa yang terjadi? Harusnya dia sampaikan. Kalau nggak terjadi, besok kalian mencret demam semua. Nah, terus kalau besok terjadi seperti itu, baru orang mungkin percaya, wah ini Roh Kudus benaran gitu kan. Padahal mungkin anggur untuk perjamuannya itu dikasih ya obat mencret gitu kan. Dikasih obat mencret, terus yang ngasih perpuluhan nanti dikasih tuh sebelum pulang air minum yang sudah ada penawar gitu. Kalau yang nggak ngasih perpuluhan atau nggak ngasih persembahan sebelum jam 2, maka akan mencret. Nah kan itu boleh juga gitu. Harusnya Geren buat gitu kan. Biar makin percaya bahwa itu dari Roh Kudus. Kalau enggak ya orang akan sepele. Buktinya juga nggak terjadi apa-apa. Orang yang nggak transfer sebelum jam 2 siang, aman-aman wae. Aman-aman aja gitu. Jadi dia buat sensasi juga gitu kan. Sedikit-dikit menjual nama Roh Kudus. Dan itu sering kita lihat. Banyak sekali pendeta-pendeta yang merasa bahwa dirinya dipilih. Merasa bahwa dia spesial. Bahwa dia punya inilah status khusus di mata Tuhan. Sehingga jangan melawan dia. Bahkan Geren mengatakan apa? Dilarang melawan hamba Tuhan. Walaupun dia salah, jangan dilawan. Nggak boleh. Kalau nggak bisa bela, diam. Ya, diam. Jangan mengkritik, jangan menghina, jangan menghujat. Luar biasa ya. Menjadi pendeta, apalagi yang diurapi Roh Kudus, auto tidak boleh dikritik. Auto tidak boleh diserang. Ngeri ya, ajaran ini ngeri teman-teman ya. Jadi kita akan dengarkan dulu bagaimana nih teman-teman. Bagaimana ya MYM yang tidak terima dikatakan tidak berpendidikan oleh anak kemarin sore, akhirnya turun menantang debat. Wah ini keren teman-teman. Kalau sekarang masih nantang debat ya, saya nggak tahu apakah di kemudian hari khusus untuk teman-teman sebelah mungkin boleh nih dibukakan ring tinju. Kalau sekarang kita lihat banyak tuh artis, public figure yang kalau nggak sepakat itu diselesaikan lewat ring tinju kan gitu. Dikit-dikit udah main tinju mereka. Saya nggak tahu apakah kedepannya pendeta juga akan seperti itu. Kalau sekarang kan masih debat. Yang nggak setuju, yuk debat kita. Wah keren gitu kan, debat. Besok mungkin kalau nggak setuju, yuk naik ring tinju. Kalau naik ring tinju, gawat juga nih, Pak Bom Bom bisa dihajar habis-habisan sama Bang Zuma ya. Beda fisiknya soalnya. Tapi ya kita nggak tahu ya itu di masa depan teman-teman. Saya nggak tahu apakah di masa depan akan seperti itu ya. Dikit-dikit nanti main ring tinju pula. Dan kita akan lihat bagaimana MYM menantang Pastor Geren Lumondong dalam diskusi membahas tentang Roh Kudus yang mengilhami dirinya. Karena menurut MYM kamu sudah menjual nama Roh Kudus. Ini kurang hajar gitu. Dikit-dikit menjual nama Roh Kudus demi kepentingan pribadi. Ini nggak benar. Ya, ini udah nggak benar gitu. Nah, terus bagaimana teman-teman? Setelah diskusi tersebut, apa yang terjadi? Apakah MYM akan segarang saat menghadapi pihak Muslim, saat membacot video orang? Karena kan kita tahu, MYM itu kalau komentar, luar biasa teman-teman. Garang. Ya. Wah kamu begini, kamu begitu gitu. Tapi begitu ketemu, apakah seperti itu juga? Ya kita saksikan. Ya kita saksikan saat MYM bertemu dengan Pastor Geren Lumondong dalam debat. Tapi yang menjadi problem buat saya adalah bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya atau kalau istilahnya Roh Kudus menggerakkan ya saya masih bisa masih bisa memikirkan itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kalau Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa Anda harus mentransfer atau Anda harus memberi persembahan begitu ya. Nah itu yang menjadi topik perbincangan kita saat ini. Nah sebelum kita melanjut, saya kasih waktu lagi sedikit untuk Pastor Geren untuk menjelaskan yang dimaksud dengan Roh Kudus berbicara kepada saya itu seperti apa. Maksudnya apakah mendengar suara langsung ya berbisik di telinga atau berbicara dalam hati atau secara supranatural terdengar suara atau bagaimana? Mungkin itu dulu. Ya, silakan. Begini pada Pak MYM. Kepada kalau saya kita membincang yang santai ya. Ya, silakan nggak apa-apa. Begini, sebentar dulu. Prinsipnya bincang santai
Anda mau mengkritisi saya, terserah. Saya lagi di Belanda ini ya. Kami setiap hari di sini dengan para mahasiswa PhD itu berdebat setiap hari. Tapi kami nggak ada marah-marah. Berdebat keras, argumentasinya keras, tapi kami ketawa-ketawa aja, nggak ada yang sampai marah-marah. Ya silakan. Itu Ya. berbeda sekali sama di Indonesia ya. Mereka Ya beda, itu beda dong. marah-marah semua, PhD Beda. juga bukan, PhD juga bukan. Beda. Silakan. Ya silakan. Oke, Nanti gini, kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan itu Anda merasa tidak benar, silakan diserang. Iya, saya Silakan mengerti. dikemukakan argumentasinya apa, silakan ya. Jadi gini, kalau saya kepada orang karismatik, saya akan lebih karismatik dengan message yang reform. Ya. Tapi kalau saya kepada orang yang lebih konservatif, karena belum pernah saya diundang di gereja yang full reform ya. Tapi kalau saya ke jemaat yang lebih konservatif, saya akan message-nya lebih karismatik dengan bahasa yang lebih reform. Suatu saat saya saya lupa, saya di Australia pernah diundang di gereja Presbyterian. Dan itu saya penyampaiannya itu seperti pendeta reform yang pakai quotes dari Wesley, saya pakai quotes dari Whitefield dan sebagainya. Dan itu mereka sangat shock. Ini pendeta karismatik, tetapi kenapa bisa demikian? Nah, karena itu untuk saya pribadi, kalau saya mendengar suara Tuhan, saya tidak pernah mendengar audible, tapi saya mendengar impresi. Jadi impresi itu adalah sesuatu ide yang muncul ketika saya tidak lagi memikirkan apa-apa, atau selagi saya membawakan firman, saya tidak lagi memikirkan ngomong apa ya, Tuhan ngomong apa ya, bicara apa ya. Nah, tapi tiba-tiba saya itu muncul. Makin sering saya taati, makin saya tahu ini berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari saya. Itu saya tahu secara langsung itu live. Saya tahu secara langsung itu direkam. Itu saya tahu secara langsung bisa diviralkan dan merugikan saya. Namun kenapa saya lakukan? Saya nggak untung sepeser pun, Pak. Saya nggak untung sepeser pun. Emang jemaat lihat saya, semua udah banyak. Nubuatan sebelumnya udah banyak. Buat apa saya lakukan? Nah, saya lakukan karena saya taat. Itu aja. Saya untung sepeser pun enggak dari situ sama sekali. PK saya nggak naik, nggak diundang gitu. Itu aja. Jadi kalau saya impresi, Pak. Ya, jadi Anda mengatakan tidak audible ya, tidak dalam bentuk misalnya saya bicara pada Anda ini kan, bukan gitu maksudnya. Tapi secara impresi artinya, ya ini mungkin perlu dielaborasi. Secara impresi maksudnya apa? Apakah itu mungkin gerakan-gerakan dalam jiwanya atau dalam hatinya atau semacam apa begitu? Kok bisa begini? Sebentar, saya perjelas dulu. Kalau itu impresi, itu berarti kan tidak audible, tidak berbentuk verbal kata-kata, ya. Tapi ya berupa sesuatu mungkin dorongan-dorongan. Tapi kalau itu misalnya ya, kalau misalnya dorongan-dorongan atau apa, beban-beban atau apalah begitu, kok bisa secara pas diterjemahkan dengan kata-kata yang jelas bahwa Roh Kudus berkata-kata kepada saya, silakan mentransfer misalnya begitu. Mungkin bisa dielaborasi itu, silakan. Karena saya mengujinya dan saya sudah beberapa tahun mengalaminya. Nah, makanya nanti kalau diizinkan saya ada video yang saya mau play atau sebenarnya mau di play atau tidak tergantung Bapak. Video sih paling 2-3 menit ya. Itu di mana saya Bapak mau saya play saja ya? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Okay. Silakan saya ditampilkan. Mungkin share screen kali ya, Bapak. Sebentar, ini saya buka dulu filenya. Nah, ya sambil bicara aja enggak apa-apa. Iya. Jadi sebenarnya ada 3 video. Itu saya khotbah 19 Mei, 24 Mei, dan saya tayangkan di layar. Itu ada tiga kasus di mana saya yang pertama bicara kepada seorang ibu yang di kursi roda. Saya lagi berjalan di sekitar mimbar, tiba-tiba saya lihat ada ibu di kursi roda. Saya bilang, Bu, sebelum ibadah ini, itu dengan mic, Pak. Sebelum ibadah ini selesai, ibu akan bisa berjalan. Saya nggak tahu sakitnya apa, tapi itu yang Roh Kudus bilang sama saya.
Sekali lagi ya, itu semantik menurut saya, maksud semantik. Dan gini Pak, ini mungkin bisa di-quote, dosa terbesar orang karismatik atau Pentakosta adalah dramatisasi. Setuju nggak Pak? Nggak, lanjut aja. Nggak, silakan. Ya, Selesaikan itu argumentasi. ya, nah, jadi gini, dan akhirnya ibu itu berjalan di ibadah itu. 3 tahun ia tidak bisa berdiri, Pak. 3 tahun ia tidak bisa berdiri dan ia berjalan. Dia berjalan udah bisa berlari. Itu ada di Instagram saya deh, kalau misalnya mau lihat @pastorgeren ya. Itu di video pin yang kedua, mujizat MBS kedua. Lalu saya ingat beberapa tahun lalu ada seorang bapak yang tidak bisa berdiri. Ini kalau ini videonya ada secara langsung. Ini saya play. Saya share screen sekarang. Ya. Share dulu biar saya tampilkan. Ini gimana nih? Maaf ya, ini saya pertama kali pakai ini share screen. Oke. Share screen. Ini saya, maaf Pak, saya kirimkan ini aja ya, karena saya sepertinya nggak bisa share screen. Ini saya sudah kirim ini videonya, Bapak. Ya, oke, saya tampilkan ya. Iya, nanti setengah aja, nanti nggak usah. Ya. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Bapak saya gitu. You always fill my heart with songs of deliverance. Udah 5 tahun. Bapak ini akhirnya bisa berjalan. Atau ibu yang bicara? Kenapa? Apa sakitnya, Bu? Langkah saya makin ringan. Terima kasih Yesus. Bapak nggak bisa jalan berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. Tidak bisa jalan. Iya. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri 5 tahun. Dan sekarang 5 tahun. Bapak apa yang terjadi? Udah bisa melangkah pelan. Nah, ini salah satu impresi. Ini yang salah satu yang cepat lagi Pak, saya bagikan ya. Ini yang ini saya remove ya? Iya, Bapak remove aja. Ini ada satu lagi. Ini cuma 14 detik. Cuma nggak sampai 30 detik. Ya, saya tampilkan. Sebelah kiri saya. Ibu, coba ibu maju ke depan sini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus. Amin. Coba ibu cek. Kedengeran nggak? Makasih. Tadi kupingnya gimana rasanya? Gak bisa dengar udah 13 tahun. Sekarang? Bisa dengar. Ini yang terakhir. Jadi itu kesembuhan ya Pak? Nah, ya. Jadi itu dari roh. Saya bilang depan jemaat. Ini siapa yang ada yang sakit ini di bagian ini. Nah, kalau secara spesifiknya kepada Bapak itu saya bilang, tapi tadi ada musik ya, Pak, imani sebelum ibadah ini, Bapak berjalan. Nah, tetapi kepada ibu di kursi roda yang ada di Instagram saya, yang video saya nggak sempat grab, saya bilang, Bu, sebelum ibadah ini berakhir, ibu akan berjalan. Ketika saya di Palu, ada anak kecil kacamata yang begitu tebal, dia tidak bisa baca tanpa kacamata. Saya bilang, sebelum ibadah ini berakhir, engkau akan bisa membaca tanpa kacamata. Dan itu video semua ada di Instagram saya. Ini hal-hal yang sudah biasa dalam pelayanan saya. Jadi saya sudah mengenal suara Roh Kudus seperti apa. Nah, pembahasan saya kenapa saya bilang suara Roh Kudus, karena saya sudah mengenal suara Roh Kudus dan saya mungkin kalau dalam konteks gereja konservatif dan sebagainya, saya nggak akan bilang
suara Roh Kudus berkata, tapi saya akan bilang apa? Saya digerakkan oleh Roh Kudus. Tetapi karena saya berbicara kepada orang-orang karismatik juga, nah suara Roh Kudus itu lebih nyambung gitu Pak. Seperti kayak dulu ya orang-orang GPDI apa-apa itu hanya secara semantik saja, tetapi suaranya itu seperti impresi. Kalau orang sakit itu bisa juga seperti ada bagian tubuh saya yang saya rasakan juga, wah ini ada sesuatu di sini dan saya bisa langsung lihat ada orang di baju warna apa. Dalam ibadah saya itu hampir di setiap ibadah itu terjadi Pak. Ini yang terakhir yang saya mau share, ini bukan video kesembuhan, tapi video di mana ini saya nggak akan ini video di mana saya KKR di Manokwari dari jam 2 siang hujan tidak berhenti, lalu sampai jam berapa saya khotbah itu, ini videonya 4 jam fullnya di YouTube, Natal BPD Manokwari. Nah, Bapak bisa tolong play, nanti saya skip saja sebentar. Tapi intinya sama kan? Nah, di sini saya berdoa hujan berhenti Pak. Saya berdoa hujan berhenti. Dan betul-betul saya bilang dalam 2 lagu Tuhan bilang sama saya hujan akan berhenti dan hujan berhenti dan kelihatan sekali betul-betul terlihat di mana ada hujan dan berhenti. Nah ini tetapi dengan saya show video ya, Pak. Ini pas saya awal doa nih. Siap kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kami menyembah memuji Tuhan, hujan tidak akan mengganggu kami. Di dalam nama Yesus yang berkuasa ada perlindungan. Pokoknya akan berhenti dalam nama Yesus. Hujan berhenti. Nah, lalu betul-betul itu nggak sampai 10 menit kalau dilihat di YouTube-nya. Seingat saya tidak sampai 10 menit karena 2 lagu. Itu di sini betul-betul sebelumnya Tuhan, kami percaya malam ini adalah malam berkat, malam mujizat, malam terobosan. Di dalam nama Yesus. Dan salah satu mujizat yang Tuhan lakukan malam ini, hujan pun Tuhan hentikan. Amin. Nah, jadi maksud saya demikian Pak. Saya sudah mengerti, saya sudah terbiasa, dan karena itu saya Geren Lumoindong tidak akan berani Pak untuk bilang sama seorang di kursi roda, sebelum ibadah ini engkau akan berjalan. Karena saya ngomong di mikrofon, semua jemaat mendengar, kamera record. Saya sampai salah itu, saya bukan cuma viral, tapi orang itu bisa kecewa, bisa bilang, wah ini nggak benar pendetanya, bisa mempermasalahkan lebih luas lagi. Ini ketika saya di Papua, di Manokwari itu ada mantan gubernur Papua Barat di situ, ada ketua DPRD-nya kalau saya nggak salah, atau dari provinsi, itu pejabat-pejabat, hamba-hamba Tuhan. Dan kalau saya ngomong asal-asal, itu mereka akan lihat, oh ini nabi palsu. Dan saya baru kali itu, di mana Tuhan bilang, Tuhan akan menggantikan hujan dalam 2 lagu. Karena itu saya berani berdoa demikian. Begitu. Saya pikir cukup. Ini bukan tanda apa-apa ya Pak, ada petir baru. Ya, sudah cukup jelas sih ya. Jadi saya membuat semacam tanggapan kritis sekarang ya terhadap apa yang Geren sampaikan. Kalau masalah Anda mengklaim tadi ada orang sakit sembuh, hujan berhenti, itu topik lain ya, topik lain dan bisa lain kali bisa dibahas kalau mau. Tapi kita fokus masalah Roh Kudus berbicara ya. Dan Anda tadi mengatakan ya orang sembuh dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan memang ada semacam apa suara Roh Kudus atau apa begitu ya. Jadi kita fokus masalah suara Roh Kudus. Nah, Anda berkata bahwa ketika Anda berkhotbah di gereja-gereja yang notabene misalnya Presbyterian atau mungkin Protestan, Anda tidak berani menggunakan kata Roh Kudus bicara pada saya, tapi menggunakan kata Roh Kudus menggerakkan atau Tuhan menggerakkan begitu ya. Nah, catatan kritis saya yang pertama itu adalah masalah bagaimana Anda bisa secepat
itu, kalau ini tidak audible, ya, tidak langsung secara verbal Roh Kudus bicara kepada Anda, misalnya untuk menghentikan hujan atau apapun itu, ya, kalau Roh Kudus tidak langsung bicara secara verbal, bagaimana bisa secepat itu Anda itu menerjemahkan itu menjadi kata-kata yang verbal lalu Anda sampaikan begitu. Misalnya tadi dalam konteks video yang viral itu, Anda berkata, silahkan memberi persembahan, ya, bahkan ada batas waktunya besok begitu ya, itu di dalam video yang viral itu. Jadi itu berarti bahwa apa yang tidak audible, apa yang tidak verbal dari Roh Kudus, yang sebetulnya hanya merupakan gerakan atau mungkin dorongan begitu, langsung sekejap Anda bisa terjemahkan menjadi sesuatu kata-kata yang verbal. Nah, bagi saya ya, secara teologis kalau saya menilai ini memang ini problematik, ini problem ya, ini adalah sesuatu masalah ya. Karena orang Kristen seharusnya itu dia mempunyai satu ruang yang disebut sebagai pergumulan, bergumul. Ada istilah itu bergumul mengetahui kehendak Tuhan. Saya dapat beban dari Tuhan, tapi bebannya seperti apa? Enggak jelas. Saya didorong, saya terbeban. Saya itu biasalah kalau di Protestan mengatakan Tuhan memberikan saya beban begitu ya. Tuhan rasanya mengarahkan saya atau mendorong saya begitu ya. Tapi itu tidak jelas kan, bukan kata-kata yang verbal. Dan antara dorongan Roh Kudus yang tidak bersifat verbal ini kemudian nanti menjadi sesuatu yang dimanifestasikan dalam tindakan, itu butuh waktu lama itu. Seperti orang bergumul untuk sesuatu hal, misalnya mau menikah atau mau melakukan pelayanan atau apa saja begitu, itu butuh waktu yang lama. Nah, yang menjadi problem di sini, kalau Anda mengklaim itu bersifat sesuatu impresi atau bukan audible dan lain sebagainya, langsung diterjemahkan sekejap dan Anda mengklaim Roh Kudus berkata kepada saya atau Roh Kudus berbicara kepada saya, ini betul-betul problematik, ini sesuatu problem. Nah, itu yang pertama ya, yang saya soroti di sini, dan Anda silakan nanti kalau tidak setuju atau kalau Anda mau memberikan argumentasi balik silakan. Ya. Yang kedua, ini yang terakhir sebelum saya serahkan kepada Anda. Yang kedua itu umumnya di gereja-gereja Pentakosta juga termasuk karismatik, biasanya yang mengklaim God told me atau something like that ya, itu biasanya itu pendeta, pastor, pendeta atau penginjil ya. Mereka biasanya mengklaim itu dan dibicarakan di hadapan jemaat ya, di mimbar begitu. Nah, yang menjadi problem sekarang itu adalah kalau pendeta bisa mengklaim begitu mudah Tuhan berbicara kepada saya begitu ya, mungkin sebagian di antara mereka mungkin tidak seperti Pastor Geren ya, mungkin sebagian di antara mereka mengatakan saya dengar audible, saya dengar langsung begitu ya. Ya, kalau mereka bisa mengklaim begitu dapat suara Tuhan, suara Roh Kudus seperti itu, bagaimana dengan jemaat begitu ya? Karena setiap orang Kristen, entah itu pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan atau jemaat awam, jemaat biasa, masing-masing kita ini itu kita memiliki Roh Kudus ya. Roh Kudus berdiam dalam diri kita begitu. Nah, bagaimana dengan jemaat biasa? Apakah jemaat biasa juga boleh mengklaim mereka mendapat suara Roh Kudus, mendapat suara Tuhan? Nah, kalau setiap orang boleh mengklaim, pendeta boleh mengklaim, jemaat boleh mengklaim, lalu siapa yang kita mau dengar? Siapa yang kita mau dengar ya, yang betul-betul, yang real terima suara Tuhan? Nah, ini jadi problem kedua. Sehingga bagi saya, bagi kami, terutama saya orang reform ya, mengklaim dapat suara Tuhan itu ada bahaya tersendiri di dalamnya. Kalau pendeta bisa mengklaim dia dapat suara Tuhan, jemaat harusnya bisa, karena jemaat pun juga dihuni Roh Kudus, sama-sama punya Roh Kudus. Jadi jemaat pun mempunyai hak untuk mengklaim dia terima pernyataan Tuhan atau suara Tuhan begitu. Nah, kalau semua mengklaim begitu, apalagi nanti klaimnya itu bertolak belakang, nah ini siapa yang kita harus dengar? Maka mau tidak mau teologi reform mengatakan kita back to Bible. Seluruh kehendak Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab.
Jadi kita perlu belajar, perlu bergumul, kita perlu berdoa setiap hari, mencari tahu kehendak Tuhan, sampai kalau sudah jelas melalui pergumulan, barulah kita bertindak. Seperti itu. Jadi ada dua problem ini yang saya pikir Pastor Geren harus memberikan jawaban yang clear terhadap saya. Ya sudah jelas ya, itu dua problem. Bagaimana yang katanya Anda tadi itu yang tidak audible, yang hanya bersifat impresi, tiba-tiba langsung Anda terjemahkan begitu cepat sekali ke dalam kata-kata yang verbal. Itu pertama. Kedua, siapa yang kita mau dengar kalau semua bisa mengklaim dia dengar langsung dari Tuhan? Ya silakan tangkap ini dulu. Oke, saya sudah catat. Ya, jadi gini Pak, impresi dari Tuhan itu seperti idea. Walaupun itu non-verbal, bukan berarti tidak jelas dan tidak meaningful. Sama seperti penulis-penulis Alkitab, itu mereka dapat inspirasi dari Roh Kudus. Mereka tidak gumuli dulu dan doakan dulu, tapi mereka tulis. Nah, saya tidak bicara sama ya, divine authority. Kita lagi nggak ngomong soal apakah divine authority dari prophetic knowledge, word of knowledge dan prophetic gift itu sama divine authority of the Bible, of the major atau minor prophets of the Bible atau penulis-penulis Alkitab. Tapi suara dan impresi itu Bapak juga tidak bisa katakan diterjemahkan, karena Alkitab pun tidak diterjemahkan, tapi itu inspirasi dari Roh Kudus. Bagaimana saya bisa begitu cepat? Karena saya terbiasa. Saya biasakan. Dari dulu Tuhan bilang, saya nggak mau bilang Pak. Saya mau bilang sama Bapak, lebih enak pelayanan gampang-gampang. Lebih enak kita khotbah baik-baik daripada kita, ini kalau saya ngomong ini, aduh tidak terjadi, orang bilang lebih palsu. Lebih enak kita ngomong, kita khotbah santai-santai. Tuhan itu baik saudara, Tuhan itu berkuasa. Nah, tetapi yang bahaya ini kalau apa? Kalau yang pertama kita pelayanan karunia. Nah, pelayanan karunia memang berbahaya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak yang pertama tadi, kita bagi dua pertanyaan. Yang pertama itu saya jawab itu impresi. Bagaimana saya bisa terjemahkan dengan cepat? Karena saya sudah terbiasa mendengar impresi itu. Jadi itu bukanlah terbeban atau gerakan, tetapi saya percaya itu suara Roh Kudus. Betul-betul suara Roh Kudus, sama seperti Alkitab adalah suara Tuhan, Word of God. Di Westminster Catechism, Westminster Larger Catechism dikatakan dalil ke 160, what is required of those who that hear the word preach? It is required of those that hear the word preach that they attend upon it with diligence, preparation, and prayer, examine what they hear by the scripture, receive the truth with faith, love, meekness, and readiness of mind as the word of God. Jadi artinya dalam pendeknya tadi, kalau di Westminster Larger Catechism nomor 160, ini khotbah dari hamba Tuhan itu harus harus dengan diligent, dengan preparation, dengan prayer, diexamine, tetapi diterima sebagai word of God, sebagai firman Allah. Nah, sekarang dibalik lagi. Sekarang berhubungan dengan pertanyaan kedua juga, Pak. Kalau begitu, siapa yang dapat menyatakan inilah firman Allah? Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, Bapak tadi bilang semua jemaat bisa mendengar suara Tuhan. Saya percaya iya bisa. Tetapi dalam kapasitas apa? Dan bagaimana mengujinya? Siapa orang-orang yang teruji? Nah, untuk pertanyaan pertama bagaimana Bapak? Langsung dulu nanti saya menanggapi. Oke, untuk pertanyaan kedua, tadi Bapak bertanya bahwa kalau semua orang bisa mendengar suara Tuhan, siapa yang kita percaya? Lah, siapa yang teruji? Bagaimana kita lihat teruji? Lewat apakah yang dikatakan melanggar firman Tuhan? Kita uji dengan, saya ada satu dokumen, saya teringat, tiba-tiba diingatkan Roh Kudus. Enggak, itu bercanda ya Pak. Jadi discernment, saya tulis satu dokumen tentang discernment. Yang pertama, principle, Alkitab
melawan Alkitab nggak yang dikatakan oleh prophet ini? Yang kedua, precedence-nya pernah ada nggak? Yang ketiga, precedence maksudnya bagaimana yang ia katakan itu, apakah ada dasarnya? Apakah dia pernah atau dia misalnya nggak pernah ngapa-ngapain ya, doakan orang sakit nggak pernah, ini nggak pernah, tiba-tiba langsung, oh saya percaya semua orang sakit di sini akan disembuhkan kata Tuhan. Nah, kalau kayak gitu saya tidak percaya. Pattern, apakah ada polanya dia memang pelayanan kenabian? Purpose, tujuannya apa? Dia pelayanan kenabian. Apakah untuk keuntungan, apakah untuk uang, apakah untuk gampang, apakah untuk enak? Karena narasi yang dibangun sekarang, semua pelayanan kesembuhan, semua pelayanan nubuatan, itu yang penting duit, 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 dan duit. Nah, ini narasi kalau menurut saya narasi iblis. Kenapa? Karena salah satu tujuan iblis memiskinkan gereja. Nanti kita bahas soal itu ya. Saya yakin juga, saya nggak tahu. Tapi saya yakin Bapak juga percaya bahwa perpuluhan dan sebagainya masih ada dan menjadi salah satu tanggung jawab orang percaya. Nah, yang paling penting, dua yang paling penting adalah peers atau rekan-rekanannya, apakah mengafirmasi nubuatan itu atau pribadi itu. Yang keempat, saya percaya pasti dalam setiap orang percaya ada Roh Kudus yang akan memberikan kegelisahan atau kedamaian. Pasti ada Roh Kudus yang akan bilang ini dari Tuhan atau enggak dari Tuhan. Nah, kalau menurut saya begitu, Bapak. Ya, baik. Saya kembali memberikan argumentasi saya. Yang pertama mengenai ini tadi ya, kok pertanyaan saya, kok bisa secepat itu yang Anda katakan impresi itu dibuat jadi audible di mulut Anda ya, begitu ya, menjadi sesuatu kata-kata yang verbal. Padahal sorry, maaf ya Pak, audible ya. Maksud saya seperti kayak anakku ini, itu yang menurut saya audible gitu loh. Ya, jadi ya, betul. Yang terdengar di kuping, tapi terdengar di pikiran itu berbeda loh Pak. Terdengar di pikiran, Tuhan jelas sekali ngomong kata per kata di pikiran saya. Ada saat-saatnya, tidak selalu, tapi ada saat-saatnya Tuhan berbicara dalam pikiran saya kata per kata. Begitu, ya. Ya, teman-teman sudah saksikan dan sangat mengecewakan. Saya kecewa nih teman-teman. MEM yang sebelumnya garang, sok-sok gaya gitu kan, seakan-akan udah paling pintar. Begitu ketemu dengan Geren Lumondong, kok jadi ayam sayur. Menurut saya ini dia resmi jadi ayam sayur nih. Seperti sayur yang kena air langsung lotoy nih teman-teman. Nggak segaran biasanya. Nah, ini gimana teman-teman? Bagi yang masih mengikuti MEM, udahlah berbalik arah. Nggak mantap. Udah pindah-pindah. Masa begitu ketemu Geren anak kemarin sore yang bukan S2 atau S3 teologi kamu seperti itu? Bahkan Geren Lumondong setahu saya ya, tamatannya pun nggak tahu dari mana ini. Dia adalah pendeta yang menitikberatkan khotbah bagaimana supaya orang-orang rajin untuk ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, bukan fokus teologi. Dia terkenal ya karena nama besar bapaknya sih, kita nggak pungkiri itu ya. Dia keciprat gitu, karena dia kan melayani di gereja bapaknya juga gitu. Dan sama seperti bapaknya, dikit-dikit bilang apa? Saya mendengarkan Roh Kudus. Kamu nggak bisa dengar karena hubungan kamu jelek gitu. Beda gitu kan, hubungan saya bagus, jadi saya tahu gitu. Sama kayak kita misalnya gini, kita tuh spesialis di bagian mobil, pakar lah kalau dibilang, pakar mobil. Ya, saya hobi gitu dengan mobil. Begitu saya dengar suara knalpot, saya tahu itu mobil apa. Kalau orang lain mungkin dengarnya biasa aja gitu. Bingung dia kan, oh sama aja kok, suara knalpot semua sama gitu. Suara mesin semua sama. Ya. Sama suara mesin itu. Tapi bagi yang memang pakarnya, dia akan tahu ini mesin apa, ini mobil apa, dia akan tahu. Jadi menurut Pastor Geren, ya seperti itu. Kenapa dia bisa mendengar impresi dari Tuhan, ide dari Tuhan, ya karena hubungan dia bagus. Wah ini semat telak nih, harusnya MEM ngamuk nih. Ini seakan-akan ya, mohon maaf saya katakan, ini seakan-akan mengatakan bahwa MEM itu nggak dekat dengan Tuhan.
MBM tuh nggak bisa mendengar suara Tuhan. Beda dengan Geren, karena hubungannya bagus, dia bisa mendengar. Sama seperti para penulis Bible ya, yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Kan diinspirasi tuh, mereka mendengar suara Roh Kudus. Langsung mereka paham, mereka tulis. Kan begitu. Karena mereka terbiasa. Beda dengan mampet ya mampet gitu. Terus dikatakan juga apa? Siapa yang bisa memvalidasi apakah ini benar dari Tuhan atau tidak? Wih, keren ya. Kamu klaim itu dari Roh Kudus. Apa bukti itu dari Roh Kudus? Siapa yang bisa mengujinya? Geren katakan apa teman-teman? Ya diuji dong. Lihat, melawan nggak dengan Bible gitu. Ada dasarnya nggak? Ada polanya nggak? Karena kalau yang dari Tuhan itu pasti ada polanya. Nah ini seru nih. Ya, seru nih teman-teman kalau masalah pola. Di sini saya ingin titik beratkan ya. Dari dulu pola dari Tuhan dalam berbicara kepada umat manusia itu adalah melalui perantara para nabi. Dari dulu teman-teman. Dan tidak mungkin Tuhan tiba-tiba berubah di tengah jalan. Dulu menggunakan para nabi, tiba-tiba dia menyesal. Wah, ini nggak cocok nih. Para nabi nggak beres kerjanya. Udahlah, saya utus anak saya sendiri. Saya korbankan anak saya sendiri. Nggak mungkin teman-teman. Kecuali dia manusia yang tidak tahu hari esok. Tidak maha mengetahui. Itu mungkin. Saya kirim nih bawahan saya untuk ngurusin cabang ini. Cabang yang bermasalah misalnya ada di kota Bengkulu. Saya kirim karyawan 1. Gagal. Saya kirim karyawan 2. Ya, nggak lama kemudian bermasalah lagi cabangnya. Saya kirim yang 3. Oh, gagal lagi. Udahlah, anak saya sajalah saya tempatkan di situ. Itu bisa, itu manusia. Kalau Tuhan nggak bisa gitu, teman-teman. Tuhan maha mengetahui. Jadi ada hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Yaitu apa? Melawan naturnya sendiri. Sama seperti orang tanya, bisa nggak Tuhan menciptakan makhluk yang lebih luar biasa dari dirinya? Ya nggak bisa. Itu melawan naturnya sendiri. Bisa nggak Tuhan berbohong? Nggak bisa, karena itu melawan Tuhannya, naturnya sebagai apa? Maha adil. Nggak bisa. Nggak mungkin Tuhan mencurangi manusia. Itu melawan naturnya sendiri. Nah, itulah saya katakan teman-teman, jangan bego. Jangan bego. Dari dulu Tuhan berbicara kepada manusia dengan cara apa, menyampaikan ajarannya dengan cara apa, itu kalian ikuti. Jangan kalian ubah-ubah, jangan kalian sok pintar, nambah-nambahin, ubah-ubah. Itu aja sih yang mau saya sampaikan ya. Dan kita tahu agama mana itu. Kan begitu. Dan kalau validasi gara-gara pola dan sebagainya, ya kembali. Ya. Ini kebanyakan pakai kata ya jadinya. Kita lihat bagaimana Geren Lumondong mengatakan bahwa itu perintah Roh Kudus. Terus tujuannya apa? Kan harus dilihat tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk mengagungkan dirinya, membuat dia spesial dibandingkan dengan pendeta lainnya, itu bukan Roh Kudus. Dan saya cukup terkejut saat MIM tidak bisa menyangkal Geren Lumondong menggunakan Bible. Nggak bisa, teman-teman. Padahal, apa yang disampaikan Geren Lumondong itu berlawanan dengan Bible itu sendiri. Seperti dia bilang, tinggal divalidasi sesuai nggak dengan Alkitab atau Bible. Dan yang dilakukan Geren tidak sesuai, teman-teman. Tetapi MBM tidak bisa menjawab. MBM gagal, teman-teman. Ya. Dan saya tidak ada rencana untuk membantu MBM. Jadi saya rasa cukup di sini saja. Kita jadikan lawak-lawakan saja bagaimana seorang yang mengaku sebagai doktor teologi ternyata dipermalukan oleh anak kemarin sore. Orang yang dia pandang sebelah mata selama ini, ternyata bisa membungkam dia dan menjadikan dia ayam sayur. Itu aja sih. Kalau dari saya nggak ada niat lagi. Karena menurut saya ini konyol sekali. Dua ini konyol, teman-teman. Sama-sama konyol kok. Cuman lebih konyol MBM yang terdiam. Itu aja. Yang terdiam itu yang diam. Memalukan. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.